depannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat, masih semangat belajar, khususnya belajar Al-Quran. Sebelum kita belajar sama-sama, perkenalkan, nama saya Ahmad Mutohar. Ya, ada yang tetangganya namanya Ahmad Mutohar? Nggak ada kan? Satu-satunya ini. Satu-satunya nggak ada kan? Nggak ada di sini. Kalau Ahmad Dhani ada, kalau Ahmad Mutohar saya ada. Ya, insya Allah Ustaz di sini nanti nggak nggak ngasih materi banyak. Materinya kita ngedongeng. Nah, cerita saja ya. Siapa yang sudah pernah tahu cerita Sirah Sahabat? Belum pada tahu ya? Aduh, pada kasih yang ini. Ya. Adik-adik semua yang solih, solihah, mau nggak adik-adik ini punya banyak teman? Mau nggak disayang kedua orang tuanya? Mau nggak disayang oleh Allah dan Rasulnya? Caranya gimana? Caranya gimana? Mendoakan. Ya, oke. Supaya semuanya fokus. Ini kelihatannya pada capek, pada ngantuk ya. Oke, supaya tidak ngantuk, angkat tangannya ke atas. Nah, acungkan jarinya. Kalau seperti ini berarti Allahu Ahad atau Ahadun Ahad. Allah itu satu. Nah, sekarang putar jarinya. Ya. Putar jarinya. Udah capek belum? Oh belum, lagi. Fokus, biar konsentrasi. Apa yang saya omongkan nanti jarinya ditempelkan, ya. Kepala. Nah, apa yang kalau saya ngomong kepala, apa itu? Kalau jari saya nempel, berarti nempel di mana? Itu ngomong kepala, ya. Ngomong apa yang saya tempel. Ini ada. Ini kaki. Oke. Kepala. Ayo ngomong. Kepala. Kepala. Kalau saya ngomong kepala sambil ini dipegang, berarti kepalanya dipegang. Kepala. Tangan. Tangan. Perut. Perut. Kaki. Kaki. Kepala. Kepala. Tangan. Tangan. Mana tangan? Ini. Nah, konsentrasi makanya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke. Berarti masih banyak yang ngelamun ini. Tangan kirinya ditaruh di kakinya temennya, tangan kirinya. Tangan kirinya mana? Sebelahnya. Yang kiri yang mana yang kiri? Nah. Ini ke sebelahnya sini. Nah, ini ke sini. Nah, yang perempuan ke perempuan, yang perempuan ke perempuan ya. Sambil dibuka telapak kakinya, telapak tangannya dibuka. Nah, telapak tangan. Yang kiri saja yang dibuka ya. Yang kiri. Yang kanan acungkan jarinya. Tempel di telapak kiri temannya. Gini. Nah, gini. Kirinya gini. Nah, gini. Nah, gini. Ke temannya. Gini. Nah. Mana tangannya yang kiri? Sok. Ulangi tangannya yang kiri tengah. Acungkan tangannya yang kiri. Nah, taruh di sebelah temannya. Nah, buka. Gini. Nah. Ya, sini aja. Nah, di lututnya sini aja. Kemudian yang itu, yang kanan
telunjuknya ditaruh di telapak tangannya temannya. Nah, gitu. Udah? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Nah, konsentrasi. Oke. Kalau nanti Ustaz ngomong apel, berarti diangkat jarinya temannya. Ya, paham? Oke. Apel. Nah, sekali lagi konsentrasi ya. Anggur. Ya, kita mulai dengan cerita. Sudah senang kan? Masih, tangannya masih. Tangannya masih. Anak-anak yang soleh, ya. Si nenek lagi mau minta buah. Ya, nah dengarkan, fokus jangan pada gerakannya, tapi fokus pada apa yang saya omongkan. Kalau ada kata apel, kamu tadi pegang, angkat ngomong apel. Ya. Kalau Ustaz ngomong apel berarti ditangkap telunjuknya. Nenek lagi menginginkan buah. Ya. Terus menyuruh cucunya untuk pergi ke toko buah. Nah, toko buahnya di mana? Di pasar. Ternyata setelah di pasar, cucunya melihat ternyata ada buah. Buah yang bulat, ada hitam atau merah-merahan, rasanya manis, yaitu buah manggis. Kemudian tanya, Pak, jualan buah asem enggak? Oh, jualan. Kalau buah durian jualan juga. Kalau buah anggur ya jualan. Oh ya sudah Pak, kalau itu nggak jadi beli. Akhirnya berjalan lagi. Dia kesandung. Waktu kesandung ternyata dia jatuh melihat durian. Akhirnya durian itu dihampiri. Wah, ternyata baunya enak, seenak buah durian. Bukan ada buah apel, ada buah durian juga. Akhirnya buah duriannya dibelah dan tangannya ternyata kena buah duriannya kecucuk. Akhirnya bilang, wah ternyata buah aduh. Kenapa sakit? Dan ketika sakit ternyata ada orang yang bawa sekantong buah. Nak lagi nyari buah? Iya Nek, nyari buah apa? Saya disuruh nenek saya untuk belikan buah. Iya, buah apa? Nenek bawa buah? Iya, nenek ini bawa buah anggur. Oh, enggak Nek, saya disuruh nenek saya untuk cari buah anggur. Bukan, apel. Oke ya, fokus ya, semuanya fokus. Ya, sekarang, nah Ustaz cerita. Ya, sekarang konsentrasi. Ya, alhamdulillah. Semangat. Pengen nggak adik-adik semua disayang oleh teman-temannya? Sama orang tuanya? Kalau dimusuhin teman-temannya
pasti banyak temennya, disayang sama orang tuanya, disayang juga sama Allah dan Rasulnya. Kalau orang anak-anak yang terbaik kan pasti sholatnya tepat waktu, rajin, akan seperti itu. Kata Rasulullah bagaimana? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ada misalnya enggak? Oh, enggak ada. Oh, itu di sana itu kecil tuh. Nah, ya kan? Kelihatan enggak? Ya, sama Ustaz juga. Kelihatan di sini. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini adik-adik semuanya sama kan belajar Quran ya? Ya, berarti akan menjadi manusia yang terbaik. Maka kalau jadi manusia yang terbaik, berarti nanti akan banyak teman, disayang sama orang tua, dikasih pahala sama Allah, ya kan? Iya, maksudnya jadi yang terbaik. Mau nggak jadi orang kaya? Mau? Siapa yang mau jadi orang kaya? Nah, kalau ngomong itu nanti diaminin sama malaikat. Kalau ngomong itu akan menjadi doa. Kalau mau kayak apa? Kayak ngomong nanti malaikat amin, amin. Yang ngomong jadi amin, ngomong jadi. Nah, kalau ngomong itu harus yang baik-baik. Karena ngomong itu bagian daripada doa. Mau nggak adik-adik punya mandong? Mau nggak punya istana yang luas sekali? Mau nggak semua keinginannya dituruti? Nah, berarti harus jadi orang kaya. Kalau pengen punya bangun istana, pengen bangun rumah, dong, pengen banyak mainan, pengen semuanya dituruti, harus jadi orang kaya. Gimana caranya kaya? Kerja, kantoran. Jadi orang kaya itu berarti kamu ngantornya, ayo bagus. Kalau jadi orang kaya itu gede dong. Berarti kalau mau jadi orang kaya harus Rindi. menabung, jangan menangis. Masa jadi orang kaya menangis? Nah, menabung gimana caranya menabung? Nah, Bukan kata Rasulullah, bukan jangan harkan kita bilang itu perhatiin. walahu asyara hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, maka Allah kasih pahala itu kebaikan. Satu huruf. Kalau kita Itu ustadznya lagi lihat, coba dapat aku mau lewat di sini. kebaikan kalau sehari. Ih, nggak boleh kayak gitu. Berarti sehari kali itu berapa? 1000. Kalau 1000 nanti sampai adik-adik semuanya tua dan mati itu berapa? Umur 60 tahun, 70 tahun berarti punya tabungan yang banyak. Jadi bisa membuat apa? Membuat rumah. Nanti di surganya Allah, membuat istana yang megah, semua keinginannya dituruti. Amin. Yaitu dengan cara apa? Membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau adik-adik semua membaca alif lam mim, dapat berapa? 30 pahala kebaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 14. 19 kali 10 berapa? 190. Nah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja dapat tabungan 190. Kalau bacanya Bismillah sampai Al-Fatihah berapa huruf? Banyak huruf, maka akan banyak tabungan pahala kita. Itu nanti yang akan kita buat membangun istana di surganya Allah nanti. Pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk neraka? Enggak. Kenapa?
apa? Ini ada cerita nih. Ada anak-anak ditanya, pengen nggak masuk surga? Pengen. Siapa yang pengen masuk surga, Cung? Yang mau masuk surga. Nah, terus. Siapa yang pengen masuk neraka, Cung? Nah, nggak ada ya. Nah, ini langsung gurunya tanya, ustadznya nanya, kamu nggak pengen masuk surga? Enggak. Kamu pengen masuk neraka? Enggak. Kenapa tadi nggak ngacu? Pengennya gimana? Ini ustadz saya dikasih tahu sama orang tua saya. Dan terus kamu disuruh masuk mana? Iya, saya tidak mau masuk surga, tidak mau masuk ke neraka. Mau masuk mana? Saya disuruh masuk angkatan laut. Dulu jadi tentara. Nah, jadi masuk surga, jadi tentara bisa masuk surga tidak? Bisa. Bisa masuk neraka tidak? Bisa. Makanya kalau pengen jadi tentara harus bisa masuk surga. Ya? Oke. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa kaya? Yaitu dengan menabung. Lewat apa? Lewat membaca Al-Quran. Nah, Ustaz cerita ada salah satu sahabat yang orangnya kecil, hitam, keriting, miskin lagi, ya jelek. Karena sahabat itu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya dan dijadikannya oleh Allah menjadi guru Al-Quran untuk para sahabat ketika itu. Tahu siapa namanya sahabat itu? Tahu tidak? Tahu. Belum kenalan ya? Jangan bukan saja. Nah, Umar bin Khattab tahu? Nah, itu temannya Umar bin Khattab juga. Di Mekah 1400 tahun yang lalu, ketika ada gonjang ganjing, ada seorang manusia, hamba Allah yang namanya Muhammad, mengaku sebagai nabi akhir zaman. Maka ketika itu di Mekah itu sangat geger sekali, ada gosip, ada yang mengaku jadi nabi. Kalau di sekolah gosipnya apa? Arisan. Siapa yang bertarisan gitu? Praktis kita doang gitu. Di Mekah ketika itu ada nih anak kecil, hitam, miskin, keriting rambutnya. Mendengar itu mah bukan urusan gua. Gua masih anak kecil, yang penting mah gua membela kambing aja. Nah, akhirnya apa? Dia tidak memberikan itu. Pada suatu saat, si anak kecil pengembala kambing ini mengembalakan kambingnya di padang tandus, jauh sekali dari kota Makkah. Pas waktu dia mengembala kambing, ada yang mendatangi dua orang, bilang, "Assalamualaikum ya gulam, salam kesejahteraan untukmu wahai anak kecil." Dijawab oleh anak kecil tersebut, "Waalaikumsalam. Kepada kalian berdua juga keselamatan." Akhirnya kedua orang tersebut, "Wahai anak kecil, kami seorang musafir, kami kehausan air. Maka kami minta susu kambingmu. Boleh tidak?" Gitu. Laki-laki ya. "Boleh nggak kami meminta susu daripada kambingmu untuk menggunakan dahaga kami?" Kata jawab anak kecil tersebut, "Wahai bapak berdua, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Saya hanya tugasnya membalakan saja." Nah, dua orang, "Wah, ini hebat ini. Coba yang seperti ini dia pelit atau memang dia itu jujur?" Akhirnya apa? Ya sudahlah. Nah, harganya ini lah. Kambingnya itu banyak tuh, ada 1000 lebih. Banyak. Satu lapangan itu penuh dengan kambingnya. Tapi dia membalakan saja. Punya orang, dititipin, gembala di padang rumput. Akhirnya apa? Ya sini deh. Ini kan kambingnya banyak. Udah, saya beli satu kambing, saya kasih uang, harganya berapa? Saya bayar 2 kali lipat. Nanti kambingnya nggak saya ambil, cuma saya mau minta susu kambing itu saja untuk minum. Kalau kambingnya mau ambil, ya, kambing.
Akhirnya apa? Kata anak tersebut, wahai bapak, mohon maaf sekali, ini bukan kambing saya. Saya nggak berhak untuk menjualnya. Tapi majikanmu nggak akan tahu. Kan ini kan banyak, nggak mungkin itu ada 1000 lebihnya satu lapangan. Apalagi cuma diambil turunnya saja, nggak akan tahu. Saya kasih deh. Kalau harganya kambing itu sekarang itu 3 juta, ya 3.500.000. Udah saya kasih kamu 10 juta. Kira-kira mau nggak? Enggak. Kira-kira disuruh ngangon apa? Kalau di sini ngangon apa gembala? Gembala kambing. Kambing kamu kelihatannya gemuk. Kambingnya kan harganya 3 juta. Udah saya kasih 10 juta. Bisa beli ya. Nanti kamu bisa beli lagi yang 3 juta untuk kira-kira gitu atau enggak nih bukan kambing saya atau gitu atau oh lumayan 10 juta bisa buat beli iPhone X atau gimana? Atau nggak mau kita serius? Ada jujur semua. Masalahnya nggak ada uangnya, kalau ada uangnya beneran mau ya? Akhirnya apa? Berapa ini biar kan saya nggak hanya saya ambil sendiri saja. Mohon maaf sekali Pak. Ini bukan kambing saya. Saya tidak berhak untuk memberikan sesuatu yang bukan hak saya. Kalau kata aku main itu 7 juta. Ya, boleh kecil, nggak apa-apa. Saya minta saja. Ini antara kambing kamu yang jantan mana? Yang paling kecil. Ini saya meminjam kambingnya untuk saya serah susunya. Orang tuanya ada nilai masa kambing jantan kecil mau diperas susunya susu. Tapi akhirnya apa? Carikan kambing jantan yang kecil, 19, yang diambil. 17. Kemudian orang tua tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba guru kambing jantan itu lembut. Dan akhirnya apa? Ada isinya. Kemudian diperak apa? Setelah diperak, diminum berdua. Setelah selesai 2 orang tersebut minum, akhirnya dikasihkan ke anak itu. Kamu juga boleh minum. Dan dia ketika minum, ya udah anak kecil, saya pamit, terima kasih atas bantuannya. Ini apa tadi dia ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum pernah mendengar ini. Tapi ajaib, masa kambing jantan bisa keluar susunya? Akhirnya dia bergegas pulang nyari siapa kedua orang tadi. Ketika sampai di tempat saat itu dia sudah mau Air ya. gembala kambing tadi. Saya mau cari 2 orang ini yang dia bisa ngomong tiba ke kambing jantan tiba-tiba ada ilmunya. Saya mau minta ajar ilmunya ini. Ya. Akhirnya apa? Sampai dibuka ada orang yang 2 orang yang sedang berdakwah ajak supaya orang itu belajar Al-Quran, supaya sering senantiasa membaca Al-Quran, taat dan tunduk kepada Al-Quran. Maka itu wahai Bapak, karena belum tahu namanya, wahai Bapak, aku minta engkau ajarkan kalimat yang waktu kemarin engkau menaikkan kambing jantan bisa keluar susunya. Oh, itu mah gampang. Kalau kamu ingin seperti itu, maka ada passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ada nabi akhir zaman. Kata anak kecil tersebut. Iya. Ibu bapak yang pasir. Anak kecil tersebut siapa? Belum tahu namanya? Belum tahu. Nanti
Akhirnya anak kecil tersebut diambil oleh Rasulullah untuk membantu di rumahnya. Dia nggak mau berarti apa itu membangkang lagi. Ya Rasulullah, pokoknya saya ingin kau ajarkan saya Al-Quran. Pokoknya kalau saya tidak bisa, maka saya akan mengajarkan Al-Quran itu supaya saya bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, anak kecil tersebut adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi kecil, tahu kecil, cebol, ya, kecil. Sayyidina Umar ketika duduk, nah duduk seperti ini, itu lebih tinggi Sayyidina Umar dibandingkan Abdullah ibnu Mas'ud ketika berdiri. Itu pendek, ibnu Mas'ud. Pernah ketika diperintah Rasulullah untuk mengambilkan kayu siwak, naik ambil batang artinya siwak. Ketika itu sahabat-sahabat yang di bawah itu melihat ke atas pada ketawa semua. Akhirnya ditutup sama Rasulullah. Wahai para sahabat, apa yang kau ketawakan? Ini ya Rasulullah, kakinya Ibnu Mas'ud kecil sekali. Kakinya itu tidak lebih besar daripada yang lainnya Sayyidina Umar. Jadi kecil kan? Kecil. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya satu kakinya Ibnu Mas'ud nanti di akhirat ketika ditimbang lebih berat daripada 2 gunung Uhud. Dan kamu tahu gunung yang sangat besar. Gunung Uhud itu 7 gunung yang jadi satu, namanya Gunung Uhud. Udah pernah tahu? Pernah sangat? Ya, Gunung Uhud itu di mana? Itu tuh. Nah, tuh, apa itu di Cicahem? Cicahem terus kan masuk tol jauh. Nah, setelah masuk tol sampai bandara tuh, apa itu ke bandara Soekarno Hatta. Nah di situ pulang lagi naik pesawat nyampe. Nah di Madinah itu ada Gunung Uhud namanya. Gunung Uhud itu 7 gunung yang bergabung di satu. Besar sekali. Kalau ini kakinya ditimbang berat mana sama berat kita? Nah, kakinya Ibnu Mas'ud itu kecil, jadi segini orangnya, pendek kan, hitam, keriting, miskin lagi. Tapi Ibnu Mas'ud itu diangkat oleh Rasulullah menjadi gurunya para sahabat dalam mengajarkan Al-Quran. Sampai Rasulullah sendiri pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk mengajar apa itu untuk membacakan Al-Quran. Itulah hebatnya orang yang belajar Al-Quran. Punya apa? Punya mental bahagia, punya kemuliaan. Pernah juga ketika perang Badar, siapa? Ada yang memenggal Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Siapa? Hah? Tahu nggak Abu Jahal? Hah? Yang suka main jenggot? Hah? Abu Jahal itu yang suka mengolok-olok Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat, lempar pakai kotoran unta. Ketika sujud, lempar pakai apa itu? Pakai isi perut unta. Nah, sangat memusuhi Rasulullah. Nah, ketika ada 2 anak dari Madinah mau berperang perang Badar, anak-anak ini dididik oleh Rasulullah untuk belajar Al-Quran karena dia punya kekuatan, punya apa itu, punya mental bahagia. Sampai ketika perang, anak ini itu perang umur 12 tahun. Kamu berapa? 12 tahun sudah siap berperang ya? Nanti di Palestina itu berang. Siap mati? Hah? Siap mati? Oh enggak, perang nggak siap mati. Nah, anak-anak kecil yang dididik Al-Quran oleh Rasulullah, ketika Rasulullah jihad, yang diperbolehkan dia itu orang tua semua dan anak-anak muda. Tapi ada 2 anak kecil. Ya Rasulullah, saya ikut. Kamu masih kecil. Saya siap ikut. Apa yang kamu bisa? Saya bisa berperang ya Rasulullah. Saya bisa mengumpulkan anak-anak panah. Akhirnya diajak. Ketika
di barisan depan yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, dan apa itu di sampingnya Abdurrahman bin Auf. Anak kecil itu bertanya, umurnya baru 12 tahun sama 13 tahun. Paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa dengan Abu Jahal? Aku nanti yang akan membunuhnya, karena dia menyakiti Rasulullah, karena dia menyakiti gurunya yang mengajarkan Al-Quran. Jadi gurunya di sini nggak mau anak kecil. Aku akan bunuh karena dia memerangi Rasulullah, memerangi agama Islam. Maka ketika itu ada rombongan yang Abu Jahal dikelilingi oleh panglima-panglimanya memakai baju-baju besi. Ketika perang Badar 300 orang, ya, 300 orang melawan 1000 orang. Berarti berapa? Satu lawan berapa? Satu lawan 300 lawan 1000, berarti 1000 dibagi 300 dapat berapa? 3,5. Berarti satu orang itu lawan 3. Ada dua itu langsung. Ketika melihat Abu Jahal, dia langsung lari. Satunya. Akhirnya ketika itu langsung dilindungi oleh anaknya Ikrimah. Ketika itu Ikrimah belum masuk Islam. Kemudian apa? Tangannya kanan langsung disabet pakai pedang. Hampir putus. Saya tidak menyesal karena saya melindungi agama Allah. Saya tidak rela Rasulullah dirinya. Ketika itu dia ketakutan bagaimana supaya dia tetap berperang, bisa berperang, tangannya sekalian dibunuh sendiri. Ketika dia berperang, akhirnya temannya satu lagi tidak mau kalah. Wah, saya juga mau membunuh Abu Jahal. Saya tidak mau berjalan ke surga. Akhirnya apa? Lari. Ditusuk, dilempar kepalanya, dipukul pakai pedang, akhirnya jatuh. Ketika dia Abu Jahal terjatuh, anak satu lagi ditusuk. Adik-adik perhatiin. Yang satu masih hidup. Akhirnya apa? Abdullah ibn Mas'ud yang sahabat yang kecil tadi lari. Akhirnya apa? Kepalanya dijual di tengah. Anak-anak kecil, tapi punya keberanian dalam membela agamanya Allah. Karena apa? Karena belajar Al-Quran. Kalau pengen jadi orang yang kuat, maka belajar Al-Quran. Karena kalau belajar Al-Quran, maka timbul kecintaan kita kepada agamanya Allah. Timbul kecintaan kita kepada Rasulullah. Akan menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang. Berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Maka seriuslah belajar Al-Quran. Oke, adik-adik semuanya, stop, silakan, fokus. Masih bisa fokus? Masih. Nggak capek? Capek. Mau pulang? Kemana? Bangunin. Aduh. Nah, kedapatan cerita. Oke, sebelum ditutup, adik-adik semuanya, yuk, sekarang sini, fokus. Oke, yang bisa nanti boleh pulang duluan. Mau nggak? Mau. Yang bisa menjawab pertanyaan boleh pulang duluan. Mau nggak? Nanti pertanyaannya sama tata-tata ya. Nanti pertanyaannya sama tata-tata sama ustazahnya. Oke, supaya teman-teman ingat ya, jangan lupa nanti di rumah nabung apa? Dengan membaca Al-Quran. Ingat, satu huruf berapa pahalanya? 10. Kalau membaca bismillah saja pahalanya berapa? 19 kali 10, jadi 140. Jadi kalau setiap hari apalagi membacanya satu halaman, membaca surat-surat, sudah ada yang dapat surat-surat belum?
Sudah hafal surat apa? Banyak? Nggak ada di Al-Quran yang banyak teman. Anak kalau nggak baca. Kalian ngabur kan? Apa? Ya, jadi teman-teman adik-adikku sekalian, marilah kita tumbuhkan semangat kita. Motivasinya apa? Saya ingin jadi anak yang terbaik supaya bisa berbakti kepada orang. Nah, coba bareng-bareng, saya ingin jadi anak yang terbaik. Supaya bisa berbakti kepada orang tua. Maka saya akan menghafalkan Al-Quran. Saya berjanji. Nah, kamu berjanji menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu apa utamanya? Bisa memberikan mahkota dan berubah dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Pengen nggak orang tuanya diangkat menjadi raja nanti di akhirat? Siapa yang orang tuanya ingin diangkat menjadi raja tuh? Nah, anak yang bisa mengangkat orang tuanya menjadi raja itu siapa? Anak-anak yang hafal Al-Quran. Kalau orang tuanya ibadahnya kurang, sholatnya kurang, sedekahnya kurang karena gak punya uang, tapi punya anak yang hafal Quran, maka nanti ketika disebut dari Allah dikasih apa? Mahkota dan diberikan cahaya. Sampai orang tuanya dia, ya Allah, ibadah apa yang saya lakukan? Saya perasaan gak pernah punya ibadah yang begitu hebat. Kenapa engkau anugerahkan aku, kami berdua? Engkau berikan mahkota dan jubah yang biasanya dipakai oleh para raja. Kata Allah, wahai orang tua, karena anakmu telah menjadi penjaga atau penghafal Al-Quran. Nah, pengen gak orang tuanya dapat mahkota? Pengen. Maka mulai hari ini harus menghafal Al-Quran minimal berapa ayat? Nah, minimal ayat 1 jam. Berarti 24 jam berarti 24 ayat ya. Ayat, nggak ada 1 menit 6 ayat. Ya kan? Jadi kalau nanti hafal Quran sama kayak kakak-kakaknya, teteh-tetehnya hafal Quran, nanti orang tuanya akan bangga. Ya Allah, saya bangga punya anak. Saya bangga titipkan kami seorang hamba yang bisa mengangkat derajat kami di hadapanmu ya Allah. Saya bangga. Jangan sampai nanti di akhirat bapak ibunya, ya Allah saya nyesel punya anak kayak ini. Udah disuruh ngaji susah, sama kami mau bisa ke neraka. Ya Allah udah anak ini aja lah yang disuruh ke neraka. Mau nggak disuruh sama orang tuanya? Enggak mau kan? Ya makanya harus hafal Al-Quran minimal. Kalau di sini berapa disuruh hafal berapa? Nah, 40. Nah, di sini kalau sudah hafal dikasih uang, dikasih hadiah, banyak hadiah, enak. Nanti di akhirat juga kita bisa kasih hadiah orang tuanya. Kalau kecil ini gimana cara kasih hadiah orang tuanya? Caranya gimana? Sholat, doa, salah satunya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sama dengan nabung untuk memberikan hadiah kepada orang tua. Ya, oke, seperti itu teman-teman, adik-adik semuanya. Mari semangat. Mari semangat. Lebih semangat. Ya, semoga ini bisa diambil pelajarannya. Bagaimana kalau ingin menjadi kuat, menjadi orang kaya, bisa membangun istana, memuliakan orang tuanya, mengangkat orang tuanya menjadi raja, berarti harus belajar Al-Quran. Tapi jangan
lihat aja ya, kita baik di rumah baca ngaji ya, supaya apa? Supaya orang tuanya dibangga. Ya Allah, saya bangga punya anak yang ganteng, solih, belajar Quran. Nah, akhirnya apa? Ini ditambahin, enak kan? Iya, makanya belajar Oke, sebelum ditutup, ada yang hafal kopi saya benar tidak? Adakah yang hafal kopi saya benar? Ngadep ke depan. Gurunya di depan, bukan di Yang belakang. tidak hafal kopi saya benar tuh. Nah, hafal semua. Coba dinyanyikan bareng-bareng sebelum pulang. Sebelum pulang saya kasih game ya. Dengarkan. Yang salah menyanyikan topi saya bunda tidak boleh pulang. Ya. Oke. Setuju tidak? Yang tidak bisa menyanyikan topi saya bundar atau yang menyanyikannya salah tidak boleh pulang. Yes, monok. Coba dinyanyikan bareng-bareng lagi. Oke, tidak ada yang salah. Sekarang sayanya dibuang. Nah, ya. Topi. Nah, saya yang salah berarti ini dicoba dulu. Nah, yuk bareng-bareng sayanya dibuang. Topi. Bunda. Topi. So, sekarang serius. Itu nyanyi mau balik. Serius. Yang salah tidak boleh pulang. Oke, sekarang yang dibuang bundarnya. Ayo, enggak salah. Nah, Topi saya. tiga. Adik-adik, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita pulang. Jangan lupa habis sholat doakan kedua orang tuanya. Jangan lupa setiap hari untuk senantiasa aku. Ya, Ustaz akhiri. Ini ke depanan dong, Semua, semoga diberikan umur yang berkah. Semoga dijadikan oleh Allah menjadi para penjaga Allah, yaitu para penghafal Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Dari saya, wassalamualaikum